tidak waras itu Anda. Ya, karena Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kalam Allah, Yesus ada, ya, Isa Al-Masih adalah Roh Allah yang menjadi manusia. Itu bukan hanya tercatat di dalam Injil Alkitab, tetapi di dalam Al-Quran pun ada. Saya beritahu you, Allah adalah zat, bukan rah, ya, bukan roh. Roh adalah ciptaan Allah. So, Isa alaihissalam, rohnya Isa alaihissalam tidak sama dengan zat Allah. Dan Isa alaihissalam adalah ciptaan Allah, ya, daripada kalimat Allahnya, ya. Dia bukan Tuhan, ya. Allah adalah wujudnya zat. Dan Isa alaihissalam adalah roh. Dan sebagai manusia, beza, tetap beza. Beza. Kalau you dodol, dongok, bebal, dungu macam kerbau, you punya otak, you jangan pamerkan kepada saya. Sebelum Anda bicara, Anda sudah tahu belum? Ya, Anda ini sudah tahu belum isi Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalam Allah dan Roh Allah? Kalau sebelum Anda tahu itu, lebih baik Anda diam. Lebih baik. Daripada nanti kalau saya tunjukkan di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalam Allah dan Roh Allah, kamu akan malu sendiri. Jadi kalau Anda tidak tahu isi Al-Quran tentang yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Roh Allah atau kalam Allah yang masuk ke dalam rahim Maryam dan menjadi manusia, lebih baik Anda diam. Kalau you menurut you, Isa alaihissalam adalah Allah, mana ayat yang kau tunjukkan kepada saya? Ayat betul-betul tidak terbantahkan tentang Isa alaihissalam yang mengakui kalau dirinya adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada saya. You jangan bacot banyak-banyak. Jangan bacot banyak-banyak. Sekarang you post ke sini, tampilkan, ya, ayat dalam Quran yang pengakuan Isa alaihissalam adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau you tidak mampu menunjukkan, you jangan komen dulu. Kalau you sudah jumpa ayatnya, ya, you baru boleh komen, ya, satu ucapannya. Saya akan mengirim satu video di dalam grup ini, dan semua orang Islam di grup ini harus dan wajib menonton dan mendengar video ini yang menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah kalam Allah. You bambas apa tidak? Tolong you post ke sini. Boleh. You boleh tag saya asal you sudah jumpa ayat dalam Al-Quran pengakuan daripada Isa alaihissalam yang mengakui kalau dirinya adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, post ke sini ayatnya, tampilkan ke sini, ya. Kalau you belum mampu menemukan apa yang saya tanyakan, jangan tag nama saya, ya. Jangan you tag saya, faham? Udah saya posting di atas. Nonton, dengar sampai selesai video itu. Orang itu tidak pernah mengambil ayat Alkitab. Dia mengambil dari pertama sampai terakhir. Dia mengambil isi Al-Quran saja. Nonton sampai selesai. Biar lu tahu, Jo Malindo. Tadi pun isu mengatakan dia tidak mampu. Yang you katakan ex-Muslim tu mengatakan tidak jumpa, dia tidak berkata apapun pun mengatakan kalau Isa alaihissalam adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan mana ayatnya dari Al-Quran, di Al-Quran yang mengatakan aku Isa alaihissalam adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. You boleh tag saya kalau you sudah jumpa ayat yang saya tanyakan, ya. Kalau you belum jumpa ayat yang saya tanyakan, you jangan tag saya, faham? Itu kebiasaan kamu, Jo Malindo. Kebiasaan kamu adalah seperti itu. Mulut kamu itu hanya bisa keluar kata-kata kasar. Padahal agama Islam itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengatakan orang lain anjing. Tapi kok heran ya. Heran umat Islam seperti kalian ini mengatakan orang lain itu anjing. Ajaran apa yang kalian terima? Atau jangan-jangan kalian ini bukan pengikut Islam dan Nabi Muhammad. Kalian ini pengikut-pengikut iblis. Bodoh yang mengatakan saya anjing tu Jesus. Pengikut Jesus di luar Israel adalah anjing. Bukan saya yang berkata, tapi Jesus yang kalian sembah sendiri yang mengatakan bahwa pengikut-pengikutnya di luar Bani Israel, di luar Israel adalah anjing, bukan saya. You marah kepada Jesus, apa you marah kepada saya? You gila ke? You otak mana? Marah kepada Jesus, bukan marah kepada saya. Well, you kalau punya otak dodol, jangan you pamerkan kepada saya, ya. Saya posting gambar, VN. Takut ya. Sama perempuan aja takut. Ya. VN, kalau lu berani, Jo Malindo, sampah Malaysia. You punya telinga sudah peka ke?
You telinga apa? You kena sumbat apa? Kena sumbat tai ke you punya telinga tu? Itu di atas tu saya bukan kan? Bodoh, kafir bodoh. You betul tu bodoh tu. Yang mengatakan kalian tu adalah anjing, bukan saya. Akan tetapi Jesus bercakap pengikut-pengikutnya di luar Israel adalah anjing. Tahu anjing, tahu anjing. Mana bukti kalau Yesus katakan lu anjing? Mana bukti, Jo? Kalau Yesus katakan lu anjing, mana buktinya? Mana bukti kalau Yesus bilang lu anjing? Lu itu kerjanya nuduh aja. Ya, tunjukkan bukti kalau Yesus bilang lu anjing. Emang ini laki-laki satu nih. Aduh, kok ada ya penganut Islam seperti lo ya, Jo? Yang anjing itu kalian yang menuhankan Yesus siapa? Kalian para kafir-kafir. Kita orang Islam tidak menuhankan Yesus, faham tak? Kalian tu disebut anjing ya. Pengikut-pengikutnya di luar Israel, Yesus memanggil anjing. Dan kalian adalah anjing-anjing sebab kalian tu adalah pengikut Yesus di luar Israel, faham? Oh, jadi karena itu Anda merasa dan Anda tersinggung. Iya. Padahal dia tidak menyebut kalian. Karena hanya bilang di luar Israel. Begitu. Terus Anda langsung tersinggung. Bahwa itu Yesus bilang Anda. Gitu. Kecik banget sih. Daya pikirmu itu. Ya kayak orang tidak berpendidikan. Tahu nggak? Ya. Oh, Yesus tidak mengatakan kita orang. Dia cakap pengikut-pengikutnya yang di luar Israel. Kalian tuh pengikut-pengikutnya Yesus. Pengikut-pengikutnya Yesus. Kalian tuh pengikut dan menuhankan Yesus. Dan kalian, kalau yang menuhankan Yesus yang di Israel dipanggil domba. Sementara yang di luar Israel dipanggil anjing. Dan kalian adalah anjing yang menuhankan Yesus. Faham? Tidak. Ya, tidak dong. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya dan menerima dia sebagai Tuhan adalah anjing. Ya, orang yang tidak mengakui dia Tuhan, orang yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah anjing. Tapi itu hanya cuma ilustrasi. Bukan berarti manusia ciptaannya itu anjing. Itu hanya ilustrasi. Anda paham ilustrasi? Kalau Anda tidak paham, cari tahu apa itu ilustrasi. Weh, suruh Roh Kudus tuh jumpa saya biar aku patahkan kakinya. Suruh yang you punya Roh Kudus tuh, Tuhan Kudus kalian tuh suruh jumpa saya biar saya patahkan kakinya. Oh, jadi karena itu Anda merasa dan Anda tersinggung. Oh, Yesus tidak mengatakan kita orang. Dia cakap pengikut-pengikutnya yang di luar Israel. Kalian tuh pengikut-pengikutnya Yesus. Pengikut-pengikutnya Yesus. Kalian tuh pengikut dan menuhankan Yesus. Dan kalian, kalau yang menuhankan Yesus yang di Israel dipanggil domba. Sementara yang di luar Israel dipanggil anjing. Dan kalian adalah anjing yang menuhankan Yesus. Faham? Ya, itu terserah lu. Ya, terserah lu. Ya, itu kan mulut-mulut lu. Terserah, bebas mengatakan apa saja. Ya, terserah lu. Tapi kenyataannya, setiap orang Kristen di seluruh dunia, termasuk orang Israel, orang Kristen, Amerika, Indonesia, di mana saja, kunci kerajaan surga. Karena itu, ya, banyak, tidak tahu di Malaysia ya, tapi Islam Indonesia, setiap tahun 1000, itu pengakuan almarhum Ustadz Mogok Hintang. 1000 per tahun murtad. Ya, kenapa itu? Kalau andaikan Yesus itu bukan Tuhan, kenapa mereka banyak yang murtad? Rata-rata secara pribadi Yesus tunjukkan kepada mereka, dirinya kepada mereka. 1000 per tahun. Tapi sampai sekarang Indonesia penduduknya 89% Islam. Di Indonesia sekarang ini 89% penduduknya Islam. You cakap 1000 orang buta setahun. Kalau 1000 orang tu jangan pernah berharap bermimpi lah. You fikir tak ada orang yang jadi mualaf? You fikir tak ada orang jadi mualaf? Sekarang di Indonesia tu sudah 89% penduduknya Islam. 5 tahun lagi mungkin sudah 95-96% Islam. Dan kalian itu akan makin minoriti di Indonesia tu tak?
Yang berangan-angan itu kan kamu. Kalau katanya nanti akan mati, rela bunuh diri demi 72 bidadari. Itu kan angan-angan. Itu namanya angan-angan. Makanya saya selalu bilang kepada ya teman-teman Islam bahwa ya apa namanya ya selalu berangan-angan. Saya mengatakan bahwa surga berisi 72 bidadari itu tidak pernah ada. Itu hanya angan-angan. Angan-angan kosong. Justru ya itu angan-angan elu, bukan angan-angan gue. Ya, jika saya bilang kunci kerajaan surga ada di tangan saya, itu bukan angan-angan. Tapi setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, kunci kerajaan surga ada di tangannya. Tergantung orang itu mau pegang teguh kunci kerajaan surga itu atau dia mau melepas. Ya, paham loh. Karena itu banyak orang Islam Indonesia murtad, bagaikan tsunami di Indonesia. Ya, jadi keselamatan yang ada di tangan kami orang Kristen bukan suatu angan-angan, tapi suatu kepastian. Pasti. Ya, dan amin. Weh, Isa alaihissalam diselamatkan daripada kematian. Isa alaihissalam diselamatkan daripada kematian. Yesus mampus dibantai oleh tentara Romawi dan rabi-rabi Yahudi. Itu fakta. Ya, menurut kalian Yesus dibantai, dimampus sampai mampus dibantai oleh tentara Romawi dan rabi-rabi Yahudi. Itu fakta. Dan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari kematian, diangkat naik ke langit. You faham tak? Yakin sekarang tetap seperti itu. Yakin nggak? Ya, itu bukan pengakuan saya loh. Itu pengakuan almarhum Ustadz Moko Gintang. Coba cari dan nonton pengakuan Ustadz Moko Gintang. Itu tahun kapan? Sekarang coba lihat di YouTube. Sekarang rata-rata yang ada di YouTube adalah kesaksian tentang murtadin Indonesia. Bukan saja murtadin Indonesia, Arab, India, ya, Pakistan. Bukan itu pengakuan saya, ya. Baiklah, cakap baik-baik. Itu sifat kalian, saya sudah tahu. Kalian tuh kan tuluslah bagaikan burung merpati dan liciklah bagaikan ular beludak. Itu prinsip-prinsip sudah ditanamkan pada diri kalian para kafir-kafir, tahu tak? Ya, kafir-kafir itu sudah ditanamkan prinsip-prinsip. Tuluslah bagaikan burung merpati dan kalian tengok, wah sopanlah kau honon. Lepas tu ya liciklah bagaikan ular beludak. Itu fakta. Kalian itu kalau sudah mulai nampak sifat kalian ya, busuk mulut, hati, busuk otak, busuk semua keluar, akan nampak sifat kalian sebagai manusia-manusia kafir, tau. Makanya saya bilang dong, kamu nonton video itu, saya bilang kamu jangan bacot dulu sebelum kamu nonton video itu sampai selesai. Ya, nggak usah banyak ngomong tapi kamu tidak nonton video itu. Ya, nggak usah banyak omong kosong kamu. Ya, omong kosong. Yang bilang Isa Al-Masih itu diselamatkan itu, ya itu pengakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang jelas Isa Al-Masih mati tersalib. Makanya saya bilang nonton itu video sampai selesai, baru bacot. Kalau belum nonton selesai, jangan dulu lu bacot. Omong kosong. Al-Quran, isi Al-Quran sendiri aja nggak tahu. Ampun deh. Lu jadi umat Islam tuh percuma loh. Kalau isi Al-Quran sendiri lu tidak paham. Hanya hafal, tapi tidak tahu artinya. On. Ustadz Mongko kita, memangnya Ustadz Mongko kita tuh dia kerja kerajaan di pemerintah, dia itu apa orang cakap Indonesia apa tuh suka menghitung rakyat satu hari murtad berapa orang, dia tahu ke, coba jelaskan kepada saya. Itu tahun kapan? Sensus penduduk tahun kapan, bro? Tahun kapan? Ya, tahun kapan, bro? Sensusnya. Sekarang coba disensus ulang sekarang. Ayo, disensus ulang. Tahun kapan itu sensusnya? Ampun deh. Ya, Indonesia daerah-daerah yang mayoritas Islam yang tidak mungkin untuk menerima Yesus itu sekarang rata-rata murtad.
Saya contoh Madura. Ya. Jadi kalau mau omong tanpa bukti, gak usah ngomong deh lu. Hey, itu video kasih simple, buat pendek 1 menit atau 2 menit. Kalau video panjang-panjang mati tak sudi tu aku mendengar. Aku saja buka YouTube kalau videonya panjang-panjang saya skip sebab habis tau. Ini kalau video sampai 2 jam tu siapa sih mendengar? Ha? Siapa? Untuk apa? Lebih punya kerja mendengarkan kafir berpopek-popek macam tu. Untuk apa dengar orang kafir cakap-cakap banyak? Tak guna tau. Oi kafir. Sekarang ni penduduk terbanyak di dunia mana? Penduduk paling banyak di mana di Indonesia? Indonesia paling terbanyak di dunia, nombor 1 terbanyak. Di Indonesia sekarang ni penduduknya 235 juta. 235 juta. You cari berita di dunia, di dunia. Agama terbanyak Islam di mana? Di mana? Cuba you tengok, you buka lah di internet. Ada beritanya tu kafir. Ya kafir. Kafir. Cuba you buka di internet, cari di internet. Penduduk terbanyak di dunia negara mana? Cuba you buka tengok nombor 2 negara mana, nombor 3 negara mana. Cuba you buka, you baru tahu ya. Kalian tu hanya 11%. Orang kafir tu hanya 11% saja. Ada orang Kristian, Buddha, Hindu dan kepercayaan lain. Okey? Apa you cakap Madura saya tahu Madura itu penduduknya Islam. Sekarang you post ke sini di Madura tu, cuba you post ke sini statementnya ya. Orang Islam berapa banyak, orang Kristian di Madura berapa banyak. Cuba you post ke sini ya, you post ke sini.